Oke, welcome back again, kembali bareng gue. Jadi kali ini gue pertama kali syuting di kantor baru gue, yaitu adalah Manan Capital. Ya, gue mau sedikit flashback tentang perjalanan gue dari beberapa tahun sebelumnya gue berbisnis dan sampai ke detik ini gue punya kantor pribadi gitu. Oke, jadi gue berbisnis itu kurang lebih sekitar ya hampir 5 tahun lah, hampir 5 tahun. Dan banyak hal yang terjadi gitu, entah itu kegagalan gue dalam misal program macam-macam. Jadi gue bakal sedikit sharing mengenai apa yang sudah gue rasakan dan siapa tahu ini berguna buat kalian gitu. Jadi waktu awal itu gue bener-bener kayak cari modal sendiri buat gue memulai usaha gitu. Kalau kalian tahu dulu tuh tahun-tahun 2019 2020-an itu ada yang namanya prakerja. Gue tuh orangnya suka mencari informasi. Jadi di saat orang lain tuh belum ada yang tahu, gue udah tahu duluan. Jadi dulu tuh ada yang namanya prakerja. Prakerja itu kayak itu ada webinar, kita daftar, terus dikasih modal usaha gitu, dikasih uang. Itu kalau nggak salah sekitar sebulannya tuh 600.000 sampai 4 bulan. Dan gue waktu itu daftar itu langsung keterima. Gue ikuti webinar dan akhirnya lulus gitu. Dan gue dapat uang 600.000 sebulan sama 4 bulan. Saat itu gue kekumpul sekitar ya kurang lebih 2,4 lah. Dan waktu itu gue tuh berpikir untuk jadi seorang YouTuber. Gue tuh dulu ngefans sama konten meme lah dulu, kayak misal lucu-lucuan dan lain-lain. Tapi akhirnya gue tuh dapat satu momen hoki waktu itu karena gue tuh mau mulai usaha. Jadi waktu itu gue pengen kerja di salah satu tempat di sini, yaitu ada bos yang punya counter gitu. Jadi gue pengen kerja di sana. Tapi waktu itu gue punya modal dan gue tuh berpikir gini, gue bakal coba untuk sama gitu. Gue kerjanya sama seperti dia gitu. Tapi bedanya gue bukan karyawan, gue pemiliknya. Dan waktu itu gue coba langsung dengan modal yang gue punya. Ya waktu itu gue cuma modal etalase, gue sewa toko dan saldo pulsa gitu dan kuota. Ya gue terus jalani, terus gue learning by doing. Gue kerja sangat keras waktu itu. Di awal-awal gue kerja sangat keras sekali. Jadi tidak ada yang namanya kerja santai gitu, kerja cerdas gitu, nggak ada sih gue di awal tuh, nggak ada. Dan kalau seandainya kalian di sini tuh nyuruh gue buat balik lagi 5 tahun sebelumnya waktu gue awal merintis, gue tidak akan nge-cheat apapun, gue tidak akan kerja cerdas apapun. Gue tetap kerja keras dan gue tetap learning by doing. Gue lewati hari-hari gue demi hari gitu sampai ke titik sekarang. Dan di awal itu gue benar-benar pakai semua tenaga gue karena gue tahu kalau gue taruh seluruh hal yang gue punya di satu tempat itu bakal jadi besar lah. Jadi gue yakin satu hal, gue di awal itu penuh dengan keyakinan gitu. Dan gue masih ingat dulu gue sangat-sangat ambisius sekali karena gue punya satu idola, yaitu adalah Alexander the Great. Kalian pasti tahu. Jadi gue tuh punya ambisi itu untuk mengalahkan semua orang lah. Jadi semua orang lawan gue yang gue anggap sebagai pesaing gue, kompetitor gue, itu gue benar-benar mau habisin semua gitu. Sampai detik ini juga sih. Dan terus berlanjut sampai beberapa tahun gue banyak melakukan kesalahan dan sangat sederhana. Gue bukan anggap itu sebagai kegagalan. Misal gini, gue coba program satu hal. Gue program tabungan tertahan. Gue coba ternyata gagal gitu. Gue rugi banyak. Itu bukan gue anggap sebagai kegagalan, tapi itu adalah pembelajaran. Simpelnya gini, jangan sampai itu keulang lagi di next time gitu. Jadi sangat sederhana kan. Kegagalan itu bukan sebuah akhir, tapi jangan keulang lagi gitu. Sangat sederhana sih. Banyak hal yang gue lakukan tentang kegagalan gitu. Bisa seperti ditipu orang, ya banyak lah, jutaan gitu ditipu orang. Tapi gue berusaha untuk positive thinking sih. Kayak misal, oh ya udah gue lalai gitu. Next, jangan sampai keulang lagi. Simple sih sebenarnya. Nah jadi setelah gue di awal itu bener-bener kayak kerja sangat keras sekali. Gue kerja gila-gilaan gitu. Gue
pagi jam 7 gue buka toko sampai jam 2 malam, itu gue full time selama 3 tahunan kurang lebih. Itu gue tidak ada jalan-jalan, gue tidak ada macam-macam, gue pokoknya kayak jaga terus, kayak duduk nungguin orang beli, dan begitulah ya sampai detik ini. Gue punya kurang lebih 20 karyawan, dan ya gue gak bilang menikmati hasilnya juga sih, cuma gue tuh tahu bahwa proses gue itu ada hasilnya di next time gitu. Jadi gue tidak pernah ibaratnya tuh kayak pesimis gitu. Gue selalu optimis orangnya. Nah jadi waktu itu banyak hal lah yang terjadi sampai ke sekitar 3 tahun, kurang lebih sekitar 3 tahun awal-awal gue mulai capek lah kerja sendiri gitu. Gue mulai bangun itu udah siang sekali, sekitar jam 2, karena mungkin menurut gue tuh banyak yang gue pikir lah. Gue mulai rekrut karyawan. Pertama kali gue rekrut, gue gak tahu juga SOP-nya bagaimana, gue suruh aja dia gitu. Gue masih inget, ini ada cerita lucu sedikit. Jadi pertama kali gue rekrut karyawan, itu pertama kali dia datang, gue tanya-tanya, itu tidak ada training sama sekali. Pertama kali itu apa yang gue suruh dia? Ngepel lantai. Itu yang tugas pertama kali. Gue bukan suruh dia jualan atau belajar apa, gue suruh dia ngepel lantai. Itu gue masih ingat, namanya si Rahmi itu. Jadi waktu dia datang, gue interview, gue terima, gue suruh dia ngepel lantai. Karena gue beberapa tahun tuh tidak pernah ngepel lantai, jadi kayak banyak debu gitu. Wah itu gue inget banget itu. Nah jadi mulai dari situ gue coba untuk kayak rekrut karyawan pertama tadi ya. Gue berlanjut-lanjut, gue kayak mulai pakai sistem sip, gue rekrut lagi, terus kayak itu semua butuh waktu sih. Jadi part-part seperti itu butuh waktu lah. Tidak bisa gue langsung rekrut semuanya gitu, banyak belajar gue, kayak misal kesalahan data, terus kayak kecurangan, dan banyak hal itu perlu proses sih, perlu kayak bener-bener perlu experience, perlu pengalaman lah. Kan tidak bisa kayak belajar di YouTube langsung hajar gitu, gak bisa. Harus bener-bener sedikit demi sedikit lah kalau versi gue. Dan dari situ gue banyak belajar lah. Misal kayak gue buka cabang pertama gitu, kacau sekali. Gue mencoba high risk sekali dengan gue kayak minjam dari Viv. Gue minjam, gue tembak ke cabang tuh langsung habis saldonya, dan gue bingung waktu itu. Tapi berlanjut-lanjut, gue tuh pakai suatu mindset begini, semua itu bakal berlalu juga. Jadi kalau gue misal ambil utang atau liability, terus gue hantam ke cabang terus habis, ya udah gitu, next pasti kebayar, pasti lunas juga. Dan gue mikirnya gitu sih. Dan sampai sekarang ya gue udah habis lah, gue udah gak ada utang lah. Gue udah tahu lah safety-nya, semakin hari itu gue semakin safety lah intinya. Dan berlanjut sampai sekarang, dan gue tuh fokus ke apa yang gue tuju. Jadi gue tuh punya keyakinan dari awal, walaupun gue mulai dari nol, dari yang benar-benar ya terserah kalian cek aja rumah gue sendiri. Sampai detik ini rumah gue masih kayu gitu, bahkan bagusan kantor gue. Nah jadi gue tuh punya keyakinan bahwa kalau seandainya gue tuh mau jadi satu hal, gue pasti bisa capai hal itu. Gue cari caranya gitu. Jadi mungkin tidak make sense. Misalnya kalian di sini dengerin satu influencer gitu, gue ada beberapa kali dengerin bahwa kita tuh jangan bermimpi terlalu tinggi katanya, karena kalau bermimpi terlalu tinggi itu gapnya terlalu jauh. Misal gue punya 1 juta, gue mimpi 1 triliun gitu, itu terlalu jauh. Tapi menurut gue itu salah besar gitu, karena kalau kita bermimpi itu kita pasti cari caranya gitu. Kalau misalnya gue bermimpi satu hal, gue pasti cari caranya lah buat capai hal itu. Dan itu menurut gue yang paling penting, daripada kita harus realistis gitu. Gue gak pernah orangnya realistis. Gue pengen 30 juta dolar, gue pengen 1 juta dolar, itu tidak realistis. Tapi kan gue cari caranya buat capai hal itu. Gue bikin perusahaan gue gitu, gue fokus di situ, dan gue coba untuk scale up lagi. Jadi jangan terfokus pada realistis, tapi fokuslah pada prosesnya, proses kalian untuk menuju hal itu. Jadi gini, gue punya pemikiran simple aja sih buat kalian yang berpikir realistis ya. Gue punya target misal 1 triliun gitu.
misal contoh, gue punya target 1 triliun, at least gue dapat 5% aja ya. 1 triliun, gue dapat 5% aja, itu 50M bos, itu 50M. Jadi ibaratnya tuh tidak ada yang benar-benar tidak make sense gitu. Kalau seandainya kan kita pakai probability ya, misal gini, gue punya target 1 triliun kan, ya udah kita dapatnya tuh 5% aja udah 50M gitu. Jadi tidak ada menurut gue mimpi itu yang tidak realistis, itu tidak ada. Yang penting kalian tuh serius akan hal itu gitu. Kalau misalnya kalian tuh bermimpi misalnya punya 100M tapi kalian rebahan, itu ya tidak, ya itu baru tidak make sense. Kalau misalnya kalian tuh bermimpi, misal kayak gue bermimpi $1 juta, tapi gue punya perusahaan, gue scaling terus sampai hal itu, dan kayaknya ya menurut gue capek aja sih. $1 juta, bahkan $30 juta pun gue kayaknya capek sih ya. Kita lihat aja bagaimana ke depannya gitu. Gue cerita ke semua mimpi gue di sini biar kalian semua itu bisa terinspirasi lah mungkin ya, walaupun kayak misal banyak dari kalian yang meremehkan, mungkin ketawa, wah apa ini mimpinya punya 100M misal atau apapun. Tapi kan gue punya proses ini, gue punya jalan gue sendiri gitu. Dan ya gue juga gak tahu bisa capai atau enggak. Cuma kan setidaknya gue yakin dan gue cari cara gitu loh. Dan kayaknya begitu aja sih sharing dari gue. Mungkin ini adalah awal dari gue bikin konten di kantor baru gue gitu, Manan Capital. Dan mungkin kedepannya gue bisa lebih sharing lagi kalian semua sih. Kalau misalnya kalian ada yang request, mungkin bisa di komentar. Dan kayaknya itu aja, gue mau lanjut kerja seterusnya. Dan pesan dari gue adalah yakini akan apapun yang kalian tuju, serius akan hal itu, dan gue yakin kalian bisa jadi siapapun yang kalian tuju. Itu aja dari gue, dan sampai jumpa di video selanjutnya.